Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sumilat. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apa yang saya pahami di pelajaran sebelumnya, di pelajaran minggu sebelumnya, yaitu tentang resistor di mata kuliah mekatronika. Nah, resistor itu juga mungkin pasti berhubungan dengan adanya arus listrik gitu kan. Tidak jauh dengan hubungannya dengan arus listrik gitu. Nah, resistor ini merupakan suatu alat atau komponen bagian alat elektronik yang dimana berfungsi eh, atau dapat menghambat suatu laju arus listrik. Jadi suatu gerak arus listriknya itu dapat jadi dikurangi gitu, jadi menghambat. Jadi atau juga membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satuan rangkaian listrik itu gitu. Nah, resistor itu disingkat juga dengan huruf L. Nah, resistor juga memiliki satuan yang dimana satuannya itu adalah ohm atau ohm. Nah, juga ada beberapa fungsi dari resistor. Yang pertama itu ada sebagai resistor sebagai pembagi arus, kemudian juga sebagai penurun tegangan, yang ketiga itu ada sebagai pembagi tegangan, dan yang keempat itu ada sebagai penghambat aliran arus listrik gitu. Dan juga di dalam resistor ada beberapa kategori. Kategori resistor itu juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu berdasarkan nilainya. Nah, berdasarkan nilainya itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian lagi. Yaitu yang pertama ada resistor linear. Resistor linear ini merupakan resistor yang dimana memiliki nilai hambatan yang tetap atau tidak berubah-ubah, absolut gitu kan. Kalau misalnya di dalam CNC itu absolut, jadi nggak berubah-ubah. Kemudian yang kedua itu ada resistor non linear. Resistor non linear ini itu kebalikan dari resistor linear, yang merupakan resistor yang memiliki nilai hambatannya itu dapat berubah-ubah, namun memiliki faktor penyebabnya kenapa nilainya ini berubah gitu kan. Nah, faktor yang pertama itu adanya PTC atau VTC, yaitu positif temperatur koefisien, yang dimana ini tuh adanya perubahan suhu, diakibatkan adanya perubahan suhu. Nah, namun semakin tinggi perubahan suhunya itu perubahan nilai penghambatannya itu juga semakin tinggi gitu. Nah, kemudian ada yang faktor yang kedua, yang kedua yaitu NTC. NTC itu negatif temperatur koefisien. Sama halnya dengan dengan yang di atas atau PTC tadi. Perubahannya itu diakibatkan oleh suatu perubahan suhu gitu kan. Namun yang membedakan di sini itu yang pertama, semakin tinggi nilai perubahan suhunya itu semakin rendah nilai si hambatan resistor ini gitu kan. Jadi berbanding terbalik, ada yang positif negatif. Kalau misalnya positif ya bertambah tinggi, kalau misalnya negatif mengurangi gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu adanya faktor LDR atau light dependent resistor. Light dependent resistor ini merupakan perubahan yang diakibatkan oleh suatu cahaya gitu kan. Nah, kemudian juga ada yang ketiga, yaitu ada resistor variabel. Tadi kan resistor linear, resistor non linear, dan yang ketiga itu ada resistor variabel. Resistor variabel ini memiliki nilai hambatan yang berubah-ubah sama dengan yang tadi, namun perubahannya itu dengan cara merubah dengan memutar si porosnya gitu. Nah, yang kedua
berdasarkan bentuknya, diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada resistor silinder, kemudian juga ada SMD. Kemudian klasifikasi berdasarkan bahannya. Kalau misalnya berdasarkan bahannya itu yang paling sering paling banyak ditemui, dijumpai itu ada resistor karbon, kemudian juga adanya juga resistor kawat, resistor metafilm yang paling banyak juga ditemui, dan kemudian yang keempat itu ada SMD di dalam bagian apa ya namanya, klasifikasi berdasarkan bentuknya gitu. Nah, cara mengetahui nilai resistor itu sendiri ada clue-cluenya gitu kan, seperti kalau misalkan 0, dari 0 sampai 9. 0 itu berarti kalau misalnya warna hitam berarti 0, kemudian yang 1 berarti coklat, yang kedua itu berarti merah, yang ketiga jingga, yang keempat itu kuning, dan yang kelima itu hijau, keenam biru, dan yang ketujuh ungu, kedelapannya abu-abu, dan yang kesembilan itu putih gitu. Tapi kalau misalkan untuk kalian menghafal, bisa kalian aplikasikan dengan awal-awalnya. Kayak kalau misalkan kita main game itu kan Magico Hibiniu, jadi ini awal-awalnya aja gitu, kayak tadi disusun dengan urutannya masing-masing gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Oh iya, lupa, untuk resistor ini juga sangat berfungsi untuk mengurangi kerusakan pada kalau misalkan ada power supply yang memiliki kebutuhan voltase yang sekian gitu kan. Kalau misalkan si arus listriknya tidak pas atau terlalu over atau terlalu tinggi, itu bisa mengakibatkan kerusakan terhadap si power supply yang tadi gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.